Selamat bertemu kembali dengan kuliah kalkulus. Sekarang kita ingin mempelajari secara formal definisi dari turunan. Jadi misalnya kita punya fungsi fx, kita akan menunjukkan fungsi baru, yaitu fungsi baru f aksen yang disebut sebagai f aksen, yang nilai di titik x sama dengan c didefinisikan seperti ini. Ingat pada pelajaran yang lalu, yang dapat ditulis seperti ini maupun seperti ini, asalkan limit tersebut ada. Nah, fungsi turunan dari fx x kuadrat adalah di titik c dapat dihitung seperti ini, dan harganya adalah 2c. Jadi karena c-nya itu sembarang, maka kita bisa mengganti dengan x, sehingga fungsi turunannya ini adalah menjadi 2x. Nah, beberapa sifat dari fungsi yang mempunyai turunan. Jika f punya turunan di x sama dengan c, maka f-nya kontinu. Karena f-nya mempunyai turunan, maka limit ini ada. Sedangkan untuk untuk membuktikan f itu kontinu atau limitnya ini, maka kita akan menghitung nilai ini yang akan dibuktikan sama dengan 0. Ya, dalam hal ini limit x menuju c dari fx boleh kita kali dan bagi karena x-nya tidak sama dengan c, jadi dia tidak 0. Kemudian karena ini limitnya ada karena linier, dan ini juga diketahui ada, jadi bisa kita pecah seperti ini. Sedangkan yang pertama f aksen c, sedangkan yang kedua 0, maka hasil kalinya 0. Jadi terbukti bahwa kalau f tersebut mempunyai turunan, maka f tersebut kontinu. Nah, patut dipahami bahwa sifat ini juga mengatakan kalau f-nya tidak kontinu, maka f-nya tidak mempunyai turunan. Ya. Jika seseorang yang tinggal di Jawa Barat, maka ia tinggal di Indonesia. Kalau dia tidak tinggal di Indonesia, pasti dia tidak tinggal di Jawa Barat. Kurang lebih seperti itu. Nah, perlu dibuktikan juga bahwa ternyata tidak sebaliknya, yaitu akan dibuktikan bahwa fungsi yang kontinu ini tidak mempunyai turunan di 0. Ya. Nah, buktinya kita hitung saja limit sepihaknya. fx-nya adalah harga mutlak x. Karena x-nya positif, maka harga mutlak x tersebut dapat ditulis sebagai x. Ini 0-nya hilang, jadi limitnya sama dengan 1. Kemudian dari kiri sama, ini fx-nya harga mutlak x, tetapi karena x-nya menuju 0 dari kiri, maka harga mutlak x yang selalu positif ini harus diberi tanda minus karena x-nya negatif. Jadi dalam hal ini ketemu min 1. Jadi karena limit ini tidak sama, maka limit dari ini menuju ke 0 juga tidak ada. Jadi dia tidak dapat diturunkan. Nah, jadi ini adalah contoh bahwa fungsi fx-nya kontinu tetapi tidak mempunyai turunan di x sama dengan 0. Nah, perbedaan fungsi yang mempunyai turunan dan tidak mempunyai, ya. Kalau yang punya turunan, kurang lebih kalau kita gambar, kita lihat hanya di daerah kecil, maka dia akan seperti garis lurus, ya. Waktu itu kita sudah melakukan eksperimen, ya. Sedangkan fungsi yang tidak mempunyai turunan, kalau kita lihat di daerah kecilnya, maka akan muncul bentuk seperti ini. Dan kita tahu bahwa tidak ada garis lurus yang bisa menghampiri kiri dan kanan,
Kita sudah melakukan eksperimen pada slide sebelumnya. Jadi fungsi yang tidak mempunyai turunan tersebut salah satu diantaranya adalah lancip, tidak kontinu, tentu tidak mempunyai turunan seperti disebutkan tadi, dan turunannya tak hingga. Ini termasuk fungsi yang tidak mempunyai turunan. Nah, perubahan nilai dari positif ke negatif atau sebaliknya ada beberapa kemungkinan, yaitu melalui 0 atau tak hingga, loncat. Ya. Jadi kalau saya punya suatu fungsi di sebelah kanan katakanlah positif berubah menjadi negatif. Perubahannya ada dua kemungkinan, melewati 0 atau dia loncat. Nah, kalau loncat ini yang kita sebut sebagai tak hingga. Ya, jadi kita lihat gambar di sini. Ini seperti kita ketahui turunan itu adalah berkaitan dengan garis singgung. Di sini negatif, di sini positif. Ya. Jadi perubahannya dalam hal ini loncat. Nah, sebagai ini mana fungsinya, mana turunannya. Oke.